Halo Sobat Investor, kembali berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren penguatan yang terjadi di pasar domestik yang sempat terhenti akibat aksi ambil untung namun berhasil kembali menghijau di akhir pekan? Apakah Anda termasuk salah satunya yang turut ambil untung tersebut? Sobat Investor, perkembangan terkini terkait dinamika geopolitik di Selat Hormuz masih terus menjadi perhatian utama kalangan pelaku pasar global, di mana manuver pihak Amerika Serikat dengan melakukan blokade di lingkar luar Selat Hormuz justru berimbas negatif terhadap pergerakan harga minyak dunia. Ya, niat hati menekan posisi harga minyak, pihak AS pun kukuh memaksa agar Iran untuk membuka akses Selat Hormuz, yang sejak awal Maret telah ditutup sebagai imbas dari serangan udara yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran. Geram bahwa opsi negosiasi berantakan dan Iran tetap pada pendiriannya menutup Selat Hormuz, pihak AS pun sebagaimana diketahui kembali menebar pendekatan militer dengan memasang blokade di lingkar Selat Hormuz yang alih-alih sukses menekan harga minyak pada faktanya justru kembali memantik harga kembali mendekati batas $100 AS per barel. Tren penguatan tersebut terjadi lantaran publik global, terutama komunitas investor internasional, menilai bahwa dengan adanya pendekatan blokade tersebut maka opsi perdamaian antara AS dan Iran justru bakal semakin menjauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data perdagangan Kamis 16 April 2026 petang waktu setempat atau Jumat 17 April 2026 waktu Indonesia Barat, di mana harga minyak Brent terpantau melonjak sekitar 4,7% menjadi $99,39 AS per barel, atau tipis saja di bawah batas psikologis pasar di level $100 AS per barel. Sementara pada saat yang sama, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI juga naik namun dengan porsi yang lebih sedikit lebih landai, yaitu sebesar 3,7% menuju $94,69 AS per barel. Tren lonjakan harga minyak ini disebut kembali terjadi lantaran pelaku pasar internasional diyakini mulai lelah dengan dinamika yang terjadi di medan perang AS-Iran dan semakin pesimistis bahwa kecil kemungkinan terjadinya perdamaian antara AS dan Iran dalam waktu dekat. Pasalnya, meski Presiden AS Donald Trump telah berkali-kali mengeklaim bahwa perang bakal berakhir dengan kemenangan berada di pihaknya, namun fakta berkali-kali juga menunjukkan bahwa jauh panggang dari api. Justru segala pernyataan Trump seolah tak lebih dari bluffing yang membuat para pendengarnya mulai jengah dan kehilangan respek. Karena bukannya membuka peluang perdamaian, manuver terbaru AS dengan memasang blokade di Selat Hormuz justru dikhawatirkan bakal mendorong Iran untuk juga menutup akses Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah. Yang bila hal tersebut benar-benar terjadi, maka justru bakal menjadi kabar buruk lanjutan yang berpotensi semakin menekan harga minyak dunia, lantaran jalur distribusi dan pasokan kebutuhan dunia yang bakal semakin terganggu. Nada kekhawatiran tersebut misalnya saja disampaikan oleh juru bicara pemerintahan Inggris yang menolak keras aksi blokade yang dilakukan AS dan menyebut tindakan tersebut sama saja dengan manuver Iran yang sejak awal Maret 2026 juga telah melakukan penutupan Selat Hormuz dan mendapat kecaman dari hampir seluruh negara di dunia. Tak hanya itu, upaya blokade AS juga dikhawatirkan Inggris bakal memantik kemarahan dari Iran sehingga berpotensi memperkeruh suasana dan bakal membawa kondisi dunia ke arah yang lebih buruk lagi. Karenanya pihak Inggris kini tengah berupaya merayu negara-negara lain, terutama dari wilayah Eropa untuk membangun koalisi dan menolak tegas pendekatan militer ala AS tersebut. Sikap Inggris ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara Eropa lainnya, yang lebih mendorong pendekatan diplomasi guna mengakhiri konflik antara AS dan Iran, demi menghindari meningkatnya eskalasi perang yang pada akhirnya bermuara pada kekacauan perekonomian dunia secara keseluruhan. Misalnya saja, kecaman serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menyebut aksi nyeleneh AS tersebut justru melanggar prinsip hukum internasional dan berpotensi mengacaukan stabilitas ekonomi global. Tak hanya datang dari Eropa, sikap senada juga ditunjukkan oleh Cina yang notabene merupakan seteru abadi AS dan dalam kondisi saat ini justru telah melakukan pendekatan jauh-jauh hari dengan pihak Iran, di mana melalui bungkus perjanjian perdagangan dan energi oleh kedua negara sehingga memberikan Cina privilege untuk dapat keluar masuk Selat Hormuz secara rutin dan leluasa tanpa adanya gangguan sama sekali. Karenanya, ala AS yang selalu berdalih ingin memperlancar akses Selat Hormuz justru berkebalikan dengan yang dirasakan oleh Cina yang malah jadi terganggu dengan hadirnya blokade AS di lingkar luar gerbang perairan Iran. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Guo Jiakun,
China secara resmi mengecam tindakan AS dengan menyebut bahwa aksi blokade justru merupakan bentuk tindakan berbahaya dan sama sekali tidak bertanggung jawab, yang hanya akan memperburuk konflik, memperparah ketegangan, dan justru membahayakan keselamatan navigasi bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan dalam informasi terbaru yang beredar, meski status blokade telah diberlakukan oleh AS, faktanya satu unit kapal berbendera Cina dan merupakan armada tanker milik Shanghai Xuanrun Shipping terbukti berhasil melintasi Selat Hormuz dengan melenggang nyaman tanpa adanya kendala yang berarti. Hal ini tentu semakin menampar AS, di mana aksi blokade yang digembar-gemborkan secara internasional justru tidak digubris dan seolah menjadi macan ompong bagi kapal Cina dan juga kapal-kapal lain yang hendak melintasi. Klaim ini didasarkan pada data per Rabu 14 April 2026, di mana setidaknya ada 7 unit kapal yang lolos dalam 24 jam terakhir sejak blokade AS resmi diberlakukan. Yang lebih mencetak perhatian, salah satu dari 7 kapal yang berhasil melintasi itu disebut adalah kapal Rich Terry yang notabene merupakan kapal milik Cina yang sejak 2023 lalu dijatuhi sanksi oleh AS karena nekat mengangkut minyak hasil produksi Iran. Sebuah tamparan berganda bagi AS bahwa kapal bermasalah yang sedang dijatuhi sanksi justru bisa melenggang dengan aman dan nyaman di tengah gertakan blokade yang sedang diberlakukan. Jadi bagaimana menurut Sobat Investor? Apakah pendekatan ala PKL musiman yang dijalankan AS cukup efektif dan layak diberlakukan sebagai kelanjutan strategi perang melawan Iran? Atau justru bakal menjadi blunder fatal yang bakal semakin menggerus posisi tawar AS dalam geopolitik internasional? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri, pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.